Good afternoon to all my dear teacher. I'm so happy to meet you all. Before I begin, let me introduce myself. I am Muhammad Hakim Bilal. I'm from Sinapin of District 2. Today, I'm going to present my business plan. Ini tahu bakar. The purpose of this presentation is to explain about business idea, objective, marketing strategies, and capital calculation. Let's get started. Next. Pada bagian slide ini memaparkan ide bisnis dan latar belakang dari bisnis saya. Jadi ide bisnis itu adalah gambaran tentang produk saya. Ide bisnis saya yaitu menjual makanan ringan dengan berbahan dasar tahu yang diisi dengan adonan tepung, kemudian dikukus dan dipotong kotak-kotak seperti dadu dan ditusuk dibakar dengan bumbu racik. Latar belakang lebih merujuk kepada mengapa saya memilih berjualan tahu bakar. Yang pertama yaitu pesaing masih bisa dibilang sedikit, karena mungkin karena itu prosesnya ribet. Yang kedua adalah bahan baku yang mudah didapat. Berbeda dengan bisnis yang lain, contoh seperti teman saya yang menjual es mango, itu membutuhkan bahan baku seperti botol yang harus dipesan 2 hari atau 3 hari bahkan berhari-hari. Setiap bisnis mempunyai tujuan, entah itu jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek untuk saya itu mengenalkan tahu bakar sebagai jajanan enak dan terjangkau di sekolah, yaitu dengan cara menjual produk saya kepada teman-teman saya. Setiap penjualan pasti itu memiliki tujuan. Tujuan saya menjual ini 30 tusuk per hari untuk melihat minat teman-teman. Yang ketiga yaitu menerima saran pembeli agar rasa tahu bakar semakin enak. Tidak semua saran bisa saya terima, karena ada yang isinya itu hanya menjudge, dan itu yang tidak saya. Next, tujuan jangka panjang. Yang pertama adalah menambah varian rasa. Untuk menambah varian rasa ini saya masih berpikir-pikir lagi, karena tidak semua rasa itu bisa teman saya terima. Yang kedua adalah membuat kemasan yang lebih menarik. Mungkin next wadah ini saya akan ganti wadah untuk ini ya. Plastik ini akan saya ubah menjadi mika. Tapi itu masih belum saya hitung. Pasti HPP-nya itu akan berubah. Yang ketiga adalah menumbuhkan pengalaman dan semangat berwirausaha untuk bekal di masa depan. Yang ketiga ini lebih mencari pengalaman. Next. Analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Kekuatan dari produk saya yaitu yang pertama, pesaingnya masih sedikit dan bahan baku mudah didapat dan harganya itu bisa dibilang affordable. Kelemahan dari produk saya itu daya tahan tidak terlalu lama, jadi besoknya itu sudah tidak fresh. Yang ketiga adalah peluang menambah varian rasa baru. Yang keempat adalah ancaman bersaing dengan jajanan tahu lainnya, dan ancaman cuaca panas yang dimana kurang cocok untuk makanan yang sakit. Next. Strategi pemasaran. Target pasar. Produk tahu bakar saya ini cocok dikonsumsi oleh semua orang, baik dari pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, hingga para pekerja dan karyawan yang ingin menikmati olahan tahu dengan cita rasa khas dan harga terjangkau. Promosi saya menggunakan WhatsApp dan Instagram untuk menyebar brosur dan mencatat pemesanan dari teman-teman. Harga tahu bakar saya adalah 1.000 per tusuk. Perhitungan modal dan proyeksi keuntungan. Jadi di sebelah kiri ini adalah bahan-bahan yang saya pakai untuk produk saya, dan sudah diketahui peralatan sudah saya jumlah semuanya, bahan baku,
tenaga yang saya keluarkan untuk membuat produk ini. Dan hasilnya itu menghasilkan laba 9.610 dari modal 20.190. Ini adalah testimoni penjualan saya. Ini dadaan. Next. Saya akhiri, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru, dipersilakan. Sedikit ya, Mila. Tadi di itu bahan-bahan. Nah ini tahu kering. Itu seperti apa? Tahu pong. Oh, tahu pong, ya tahu pong gitu ya. Kemudian tepung kanji, ya seharusnya menggunakan, maksudnya kata kanji, tapioka. Jadi lebih kanji. Kemudian itu apa spasinya ya? Gak ada spasi. Ini nggak cukup. Oh, nggak cukup. Oh, seharusnya ya bisa pakai slide berikut. Nah, fontnya dikecilin. Pokoknya dikecilkan atau pakai fontnya. Penggunaan huruf kapital ya di awal kalimat itu diperhatikan. Kemudian kan tidak hanya di awal kalimat saja, ada kata-kata tertentu yang menggunakan huruf kapital walaupun berada di tengah atau di belakang, gitu ya. Kemudian penulisan kerjasama seharusnya digabung atau dipisah? Kerjasama Dipisah ya, yang bagus dipisah. Sudah bisa ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kesimpulan dari usaha yang saya jalani adalah the grill tofu business help me learn how to serve customer, and I also learn that selling is not easy because I have to wake up early and prepare everything by myself. Good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.